Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 56. Saudara Linghu, mari kita berjabat tangan sebelum mati bersama, ujar Tian Boguang sambil tetap mengulurkan sebelah tangannya. Linghu Chong terdiam ragu-ragu melihat Tian Boguang yang sungguh-sungguh ingin menjalin persaudaraan sebelum ajal tiba. Bagaimanapun juga Tian Boguang seorang penjahat besar di dunia persilatan, sedangkan ia sendiri berasal dari perguruan ternama. Mana mungkin ia menerima ajakan persaudaraan Tian Boguang? Memang Tian Boguang beberapa kali mengampuni nyawanya saat bertanding kala itu. Namun untuk menjalin persahabatan dengan penjahat tersebut membuat Linghu Chong merasa ragu-ragu. Kebimbangan itulah yang membuat Linghu Chong mengulurkan tangannya namun terhenti di tengah jalan. Melihat itu Tian Boguang hanya berpikir bahwa Linghu Chong sudah kehabisan tenaga untuk menyambut uluran tangannya. Ia pun berkata dengan suara keras, "Saudara Linghu, aku telah menganggapmu sebagai saudara. Meskipun kita tidak lahir bersamaan, tapi kita bisa mati pada hari yang sama. Jika kau mati lebih dulu karena lukamu yang parah, maka aku pun bersumpah tidak ingin hidup sendirian lagi." Linghu Chong tertegun mendengar ucapan Tian Boguang yang sepertinya benar-benar tulus. Tanpa ragu lagi ia pun mengulurkan tangannya meraih tangan Tian Boguang dan tertawa, "Hahaha. Saudara Tian, kita mati bersama. Kita tidak akan kesepian di alam sana." Belum tuntas pemuda itu berbicara, tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki mendengus dan kemudian berkata, murid pertama perguruan Huashan dari kelompok tenaga dalam ternyata sedemikian sesatnya, sampai-sampai mau bersahabat dengan seorang maling cabul." "Siapa kau?" bentak Tian Boguang. Linghu Chong menggerutu di dalam hati, "Aku tidak takut mati sekarang karena luka-lukaku yang parah ini. Tapi kalau aku mati dengan mencemarkan nama baik guru, ini sungguh mengerikan." Dalam kegelapan samar-samar terlihat seorang laki-laki berdiri tegap sambil menghunus pedang yang berkilauan di bawah cahaya bintang. Orang itu berkata, "Linghu Chong, saat ini kau masih punya kesempatan untuk menarik kata-katamu tadi. Ambil pedangku ini dan gunakan untuk membunuh maling cabul itu. Dengan demikian, tentu nama baikmu tidak akan tercemar dan tidak akan ada seorang pun yang menyalahkanmu." Usai berkata demikian ia langsung melemparkan pedangnya dan segera menancap di atas tanah. Biksu besar tanpa pantangan. Dari bentuk pedang tersebut Linghu Chong dapat mengenalinya sebagai senjata perguruan Songshan. Maka ia pun bertanya, "Siapakah tuan dari perguruan Songshan yang terhormat ini?" Tajam juga penglihatanmu." "Namaku Disiu dari perguruan Songshan," jawab orang itu. "Oh, ternyata Kakak Di. Selama ini kita jarang bertemu sehingga kurang mengenal satu sama lain," sahut Linghu Chong. "Entah ada keperluan apa kiranya kau datang berkunjung ke Gunung Huashan sini?" Disiu menjawab, "Aku ditugasi Paman Ketua untuk memeriksa keadaan di sini. Kami ingin tahu apa benar berita yang kami terima bahwa murid perguruan Huashan suka melakukan perbuatan yang kurang baik. Tak kusangka, begitu sampai di sini aku langsung melihat dan mendengar ucapanmu yang tulus dan sungguh-sungguh untuk menjalin persahabatan dengan maling cabul ini." Mendengar itu Tian Boguang pun memaki, "Kau bangsat keparat? Kau kira perguruan Songshan lebih baik dariku? Mengapa kau tidak bercermin dulu sebelum menunjuk hidung orang lain?" Disiu langsung maju dan menendang kepala Tian Boguang sambil memaki, "Anjing! Sebentar lagi mampus masih berani mengumbar mulut, hah?" Meskipun demikian, Tian Boguang justru semakin gencar memaki dengan kata-kata kotor dan kasar. Kalau saja Disiu mau membunuh Tian Boguang tentu sangat mudah baginya. Hanya saja ia memang ingin menghina Linghu Chong terlebih dulu. "Linghu Chong, kau telah mengikat persahabatan dengan maling cabul ini. Tentu kau tidak akan membunuh dia, bukan?" Demikian ia bertanya. Linghu Chong menjadi gusar dan membentak, "Aku membunuhnya atau tidak apa pedulimu? Jika kau benar-benar berani, maka kau boleh membunuh aku lebih dulu. Kalau takut kau bolehnya dari Gunung Huashan sekarang juga. Jadi, kau memang tidak mau membunuhnya? Itu berarti sudah jelas kau mengakui penjahat cabul ini sebagai sahabatmu, begitu?" desak Disiu menegaskan. "Apa urusanmu aku berteman dengan siapa?" sahut Linghu Chong. "Terserah diriku bersahabat dengan siapapun daripada berteman denganmu." "Hahaha. Bagus sekali, sorak Tian Boguang dengan tertawa.
Jangan harap kau bisa memancing kemarahanku sehingga membunuh kalian sekarang juga. Di dunia ini mana ada urusan semudah itu, kata Disiu. Aku justru ingin menelanjangi kalian berdua dan kuikat menjadi satu, serta kutotok titik bisu kalian. Kemudian aku akan mempertontonkan kalian berdua di depan umum. Akan kukatakan pada semua orang di dunia persilatan bahwa aku telah menangkap basah pasangan mesum yang sedang berbuat cabul. Hahaha, gurumu Yubukun yang sok suci, sok bersih, sok berbudi, entah bagaimana dia menyembunyikan wajah setelah menyaksikan pertunjukan kalian berdua? Apa setelah itu dia masih berani memakai julukan si pedang budiman atau tidak? Ucapan ini membuat kemarahan Ling Huchong meledak dan membuatnya kehilangan kesadaran. Di sisi lain Tian Boguang memaki, bangsat, kepa. Belum habis ucapannya tahu-tahu pinggangnya terkena tendangan Disiu. Disiu tertawa menyeringai, kemudian mendekati Ling Huchong dan berniat melucuti pakaian pemuda itu. Tiba-tiba terdengar suara lembut seorang perempuan menyapa di belakangnya, "Hei, apa yang sedang dilakukan kakak ini?" Disiu terkejut dan langsung menoleh. Samar-samar ia dapat melihat seorang perempuan yang tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya. Ia pun balas bertanya, "Kau sendiri ada urusan apa?" Tian Boguang luar biasa gembira karena mengenali suara perempuan itu yang tidak lain adalah suara Yilin. "Biksuni cilik. Ternyata kau datang sendiri. Sungguh suatu kebetulan. Bangsat ini hendak membunuh kakak Ling Hu Mu. Tadinya ia hendak berkata, bajingan ini hendak membunuhku. Namun, karena berpikir Yilin tidak peduli kepadanya, maka ia pun segera menggantinya menjadi kakak Ling Hu Mu. Maka begitu mendengar keterangan tersebut, Yilin langsung merasa khawatir. Tanpa membuang-buang waktu ia pun maju ke depan sambil bertanya, apa benar ini kakak Ling Hu?" Menyadari Yilin begitu polos tanpa berusaha melindungi diri, Disiu pun mengulurkan tangan berusaha menotok titik nadi biksuni itu. Namun belum sempat ujung jarinya menyentuh kain baju Yilin, tiba-tiba saja ia merasa seseorang telah mencengkeram kain bajunya di bagian tengkuk. Menyusul kemudian tubuh laki-laki itu terangkat setinggi beberapa kaki dari permukaan tanah. Dalam keadaan bingung, Disiu meronta-ronta namun orang yang mengangkat tubuhnya itu ternyata memiliki tenaga yang sangat kuat. Ia mencoba menyerang ke belakang menggunakan siku kanan namun hanya mengenai tempat kosong. Menyusul kemudian kaki kirinya menendang ke belakang namun sia-sia. Tangannya berusaha meraba ke belakang namun orang itu balas mencekik lehernya dengan menggunakan tangan yang berukuran sangat besar. Seketika, Disiu merasa sesak nafas dan kehilangan daya perlawanan. Sementara itu Ling Huchong perlahan-lahan siuman dari pingsan. Samar-samar ia mendengar suara seorang gadis memanggil dengan nada khawatir, "Kakak Ling Hu, kakak Ling Hu." Begitu membuka mata ia melihat wajah Yilin yang putih dan cantik diterangi cahaya bintang, tepat berada di hadapannya. Tiba-tiba terdengar pula suara seorang pria yang sangat keras bertanya, "Hei, Lin Er, apa bocah kurus kering penyakitan ini yang bernama Ling Huchong, yang sering kau ceritakan itu?" Ling Huchong menoleh ke arah suara dan melihat seorang biksu bertubuh tinggi dan gemuk yang berdiri tegak bagaikan menara raksasa. Ukuran tinggi biksu itu kurang lebih 7 kaki, dengan tangan kiri terpentang lurus ke samping sedang mencekik dan mengangkat leher Disiu. Sulit memastikan apakah murid perguruan Songshan itu masih bernafas atau tidak. Yilin menyahut, "Ayah, dia ini memang yang bernama kakak Ling Hu. Tapi, dia bukan penyakitan." Sambil bicara demikian ia sama sekali tidak memalingkan pandangan sedetik pun dari wajah Ling Huchong, dengan tatapan penuh perhatian. Ingin sekali ia mengusap wajah pemuda itu namun tidak berani sama sekali. Ling Huchong sendiri sangat heran mendengar Yilin memanggil biksu itu sebagai ayah. Dalam hati ia bertanya-tanya, "Kau ini seorang biksuni, bagaimana mungkin memanggil biksu besar itu sebagai ayah?" Seorang biksu memiliki anak itu sudah aneh, apalagi anaknya juga menjadi biksuni. Sungguh bertambah aneh. Biksu bertubuh besar itu tertawa, "Hahaha. Ling Huchong yang kau rindukan siang dan malam aku kira seorang pemuda gagah dan tampan, tak tahunya hanya seorang laki-laki kurus dan tidak becus melawan bajingan yang menyiksa dirinya. Menggeletak seperti orang penyakitan. Tidak sudi aku punya menantu seperti dia. Lebih baik kita pulang saja, lupakan bocah ini." Yilin menjadi malu dan gugup. Ia berkata, "Siapa juga yang rindu padanya siang dan malam? Ayah memang suka omong kosong. Kalau mau pergi, silakan pergi sendiri."
Kalau kau tidak mau, ucapannya terhenti sampai di sini karena malu untuk menyebut menantu laki-laki seperti dia. Ling Huchong sendiri tersinggung mendengar ucapan sang biksu tadi. Ia pun menyahut, kalau mau pergi silakan pergi saja. Memangnya siapa yang menahanmu di sini? Namun di sisi lain, Tian Boguang kelabakan dan berteriak, kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh pergi. Ling Huchong bertanya, mengapa dia tidak boleh pergi? Biksu ini harus membuka totokan pada titik kematianku, juga harus menyerahkan obat penawar pada racun ganas yang ada di tubuhku. Kalau dia pergi, maka nyawaku akan melayang sia-sia, jawab Tian Boguang. Ling Huchong menukas, kenapa kau harus takut? Apa kau sudah lupa kalau kita akan mati bersama? Begitu racun dalam tubuhmu bekerja, maka aku akan langsung menggorok leherku ini. Mendengar itu biksu besar pun tertawa dengan suara menggelegar dan bergema di segenap pegunungan, hahaha. Bagus sekali. Bagus sekali. Ternyata bocah ini berjiwa kesatria. Lin Er, aku cocok dengan sifatnya. Hanya saja, aku masih ingin tahu apakah dia suka minum arak atau tidak. Belum sempat Yilin menjawab, Ling Huchong sudah menukas, sudah tentu aku suka minum arak. Aku ini rakus arak. Pagi minum, siang minum, malam minum, dalam tidur pun aku mimpi minum arak. Andai saja kau melihatku minum, pasti kau akan gemetar ketakutan, karena sebagai biksu pasti kau terikat banyak pantangan, tidak boleh minum arak, tidak boleh makan daging, tidak boleh membunuh orang, tidak boleh bohong, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh anu. Biksu besar itu berkata, Lin Er, coba kau katakan padanya, siapa namaku? Usai berkata demikian ia kembali tertawa menggelegar bagaikan halilintar. Yilin tersenyum dan menjawab, kakak Ling Hu, ayahku ini bergelar Biksu Bujie. Artinya ialah tidak berpantang. Meskipun seorang biksu, namun ayah tidak mau terikat semua pantangan dalam agama Buddha. Hendaknya kau jangan tertawa. Ayah tidak pantang makan daging, suka minum arak, bahkan membunuh dan mencuri juga bisa dilakukannya. Termasuk pula mempunyai seorang anak seperti aku ini. Biksuni muda itu tertawa geli dengan wajah merona merah. Ling Huchong juga tertawa terbahak-bahak, hahaha. Biksu seperti ini yang aku suka. Menyenangkan. Sambil berkata demikian ia mencoba berdiri dengan susah payah. Namun sedikit pun tidak ada tenaga. Dengan cepat Yilin membantu memapah pemuda itu. Meskipun tubuhnya kecil, namun ia pernah belajar silat sehingga mengangkat tubuh Ling Huchong bukan urusan sulit. Ling Huchong melanjutkan, Paman Biksu, kalau seperti itu kegemaranmu, mengapa kau memakai jubah? Mengapa tidak menjadi orang awam saja? Biksu Bujie menjawab, aha, ada suatu hal yang perlu kau tahu. Karena aku punya sifat terbuka, maka akan kuceritakan kepadamu. Aku menjadi biksu adalah karena tertarik pada seorang biksuni cantik, sama seperti dirimu. Ayah, kau bicara omong kosong lagi, tukas Yilin menyela. Wajahnya berubah menjadi merah karena malu. Untungnya malam itu cukup gelap sehingga tidak seorang pun yang bisa melihatnya dengan jelas. Biksu Bujie melanjutkan, laki-laki sejati selalu bertindak jujur dan terbuka. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Biarpun dimaki dan ditertawakan orang lain, peduli apa? Aku, Biksu Bujie, adalah laki-laki sejati yang selalu berkata benar. Apa pula yang harus kutakuti? Betul sekali, seru Ling Huchong dan Tian Boguang bersamaan. Biksu Bujie gembira mendengar pujian mereka. Ia pun semakin bersemangat melanjutkan cerita. Hehe, biksuni cantik yang kucintai itu, tentu saja ibunya. Sambil berkata demikian ia menunjuk ke arah Yilin. Ternyata orang tua adik Yilin adalah pasangan biksu dan biksuni, demikian pikir Ling Huchong. Sebelumnya aku ini seorang tukang jagal, lanjut Bujie. Aku mencintai ibunya, tapi ibunya tidak menghiraukan aku. Aku merasa tidak punya pilihan lagi sehingga memutuskan untuk menjadi biksu. Aku mengira dengan cara menjadi biksu maka aku dapat mendekatinya, karena menurutku kaum biksu dan biksuni bagaikan satu keluarga. Seorang biksuni tidak dapat mencintai tukang jagal, namun mungkin saja bisa mencintai biksu. Ayah melantur lagi, Yilin menukas. Ayah ini sudah tua tapi masih juga bercerita seperti anak kecil. Memangnya aku salah bicara, sahut Bujie.
Ia kemudian melanjutkan cerita, aku baru tahu kalau seorang biksu ternyata tidak boleh bergaul dengan wanita, termasuk dengan para biksuni. Usaha untuk mendekati ibunya jadi berantakan. Aku semakin sulit mendekati ibunya. Aku pun menyesal dan tidak mau menjadi biksu lagi. Namun guruku justru mengatakan bahwa sifatku yang buruk ini hanya bisa diredam jika aku tetap menjadi biksu. Beliau pun menolak keinginanku untuk kembali menjadi orang awam. Entah bagaimana sebabnya, ibunya justru bersimpati padaku. Dia jatuh hati pada kesungguhanku. Maka kemudian lahirlah biksuni cilik ini. Nah, Ling Hu Chong, sekarang ini sudah jauh lebih bebas daripada zaman dahulu. Kalau kau menyukai seorang biksuni cilik seperti anakku ini, maka kau tidak perlu menjadi biksu seperti aku. Ling Hu Chong merasa serba salah. Ia pun berpikir, saat adik Yilin jatuh ke tangan Tian Boguang, aku berjuang sekuat tenaga untuk membebaskannya. Ia seorang biksuni penganut agama Buddha dari perguruan Henshan. Mana mungkin ia jatuh hati pada laki-laki awam seperti aku ini? Mungkin karena saat itu pertama kalinya ia bertemu laki-laki dewasa sehingga akhirnya nekat mengirim Tian Boguang dan 6 dewa lembah Persik untuk membawa diriku pergi kepadanya. Demi nama baik perguruan Huashan dan Henshan, maka aku harus menjauhi dia. Aku tidak mau jika aku mati nanti guru dan ibu guru kecewa kepadaku, serta adik kecil memandang rendah kepadaku. Di sisi lain Yilin merasa sangat malu. Ia berkata, ayah jangan begitu. Kakak Ling Hu sudah punya pilihan sendiri. Mana mungkin dia sudi melirik perempuan lain? Mulai sekarang, ayah jangan mengulangi lagi perkataan seperti tadi. Apa kau tidak malu jika nanti ditertawakan orang? Apa? Bocah ini sudah punya pilihan lain? Kurang ajar, bentak Bu Jie dengan nada marah. Biksu besar itu lantas mencengkeram dada Ling Hu Chong dengan tangan kanannya yang kekar. Ling Hu Chong sendiri tidak mampu melawan ataupun menghindar, sehingga kain bajunya di bagian dada dicengkeram oleh Bu Jie dan tubuhnya pun terangkat ke atas. Perguruan Huashan dan Henshan, maka aku harus menjauhi dia. Aku tidak mau jika aku mati nanti guru dan ibu guru kecewa kepadaku, serta adik kecil memandang rendah kepadaku. Dengan demikian biksu bertubuh besar itu sudah mengangkat 2 orang sekaligus di kedua tangannya. Leher bisiu masih tetap dicengkeram menggunakan tangan kiri, sedangkan Ling Hu Chong diangkat menggunakan tangan kanan. Jika dilihat dari kejauhan, biksu Bu Jie bagaikan sedang membawa 2 keranjang dan pikulan. Sejak tadi Ling Hu Chong tidak memiliki daya untuk melawan, dan kini dalam keadaan melayang di udara, ia bagaikan beras terbungkus karung. Ayah, lepaskan kakak Ling Hu, seru Yilin. Kalau tidak, aku akan marah sekarang. Sungguh aneh, begitu mendengar ancaman putrinya itu, Bu Jie terlihat ketakutan dan langsung menaruh Ling Hu Chong ke tanah. Namun demikian, mulutnya masih saja menggerutu, biksuni cantik mana lagi yang dia sukai. Sungguh kurang ajar. Bu Jie berkata demikian karena ia sendiri mencintai seorang biksuni. Jadi, wajar saja kalau ia menganggap wanita tercantik di dunia tentu berasal dari golongan biksuni. Yilin menjawab pertanyaan ayahnya itu, gadis pilihan kakak Ling Hu adalah adik seperguruannya sendiri, bernama Nona Yuling San. Mendengar itu Bu Jie menggeram keras-keras sehingga telinga semua orang yang mendengarnya sampai terasa mendengung. Nona bermargayu, katamu? Keparat? Jika dia bukan seorang biksuni, lantas apa yang menarik darinya sehingga bocah ini sampai terpikat? Lain kali jika bertemu dengannya tentu akan kucekik sampai mampus perempuan itu. Melihat sikap Bu Jie seperti itu Ling Hu Chong merasa gelisah. Ia berpikir, biksu Bu Jie ini ternyata seorang kasar dan bodoh seperti 6 dewa lembah Persik. Dia juga seorang yang sangat memegang ucapan. Sungguh berbahaya kalau dia sampai bertemu adik kecil. Sementara itu Yilin juga ikut resah. Ia pun berseru mengalihkan pembicaraan, ayah, kakak Ling Hu ini sedang terluka parah. Lekas kau sembuhkan dia. Yang lain urusan nanti. Kita tidak punya banyak waktu. Biksu Bu Jie terlihat sangat penurut terhadap putrinya itu. Betul sekali. Kita harus segera menyembuhkannya, katanya sambil kemudian melemparkan tubuh di siu ke belakang. Terdengar suara tubuh murid Songshan itu menggelinding masuk ke dalam semak-semak. Bu Jie kemudian bertanya dengan suara keras kepada Ling Hu Chong, bagaimana kau bisa terluka? Dadaku terkena pukulan orang, tapi rasanya tidak apa-apa, jawab Ling Hu Chong.
Bujie yang kasar dan tidak sabaran segera menukas, dadamu terluka? Pasti urat nadi bagian dada yang rusak. Jalur Ren. 6 dewa, lanjut Ling Huchong. Mana ada titik nadi pada jalur Ren yang bernama 6 dewa? Bujie kembali menukas. Ilmu tenaga dalam perguruan Huashan sangat buruk, pantas kalau kau begitu payah. Ada satu titik dalam berbagai titik nadi pada tubuh manusia yang disebut titik lembah terpadu, yang terletak pada saluran tangan ke ginjal, tepatnya di antara jempol dan jari telunjuk. Tapi untuk baiknya, biar kuobati terlebih dulu lukamu pada jalur Ren. Bukan, maksudku 6 lembah, seru Ling Huchong. Apa maksudmu 6 lembah, tukas biksu Bujie? Di antara berbagai jenis titik nadi terdapat tangan 3 li, kaki 4 li, Yin Ling Kuan, dan Sikongju. Tapi di mana letak titik 6 lembah? Sekarang lebih baik kau diam saja dan hentikan omong kosongmu itu. Bicara sampai di sini tangan Bujie lalu bekerja menotok titik bisu pada tubuh Ling Huchong. Aku akan mengirimkan tenaga dalam tingkat tinggi pada jalur Ren di tubuhmu, melalui titik Chengjiang, Tiantu, Tansong, Jiwei, Juyu, Zhongwan, Qihai, Ximen, Guanyuan, dan Zhongji. Lukamu akan segera sembuh. Aku berani bertaruh dalam 7 atau 8 hari kau akan kembali sehat dan segar bagai mentimun, kata Bujie sambil mengulurkan kedua telapak tangannya yang lebar seperti kipas. Tangan yang kiri diletakkan di titik Chengjiang pada dagu Ling Huchong, dan tangan kanan diletakkan di titik Zhongji pada bagian bawah perut Ling Huchong. Seketika hawa hangat menyusup masuk ke dalam tubuh Ling Huchong melalui kedua titik tersebut. Biksu Bujie terkejut begitu merasakan hawa murni yang ia salurkan berbenturan dengan 6 arus tenaga milik 6 dewa lembah persik. Hampir saja kedua tangan Bujie terlepas dari tubuh Ling Huchong, sehingga membuat biksu bertubuh besar itu berteriak kaget. Ada apa, ayah? Tanya Yilin dengan perasaan cemas. Bujie menjawab, di dalam tubuhnya ada beberapa arus tenaga yang aneh. 1, 2, 3, 4. Ada 4 arus hawa murni. Tidak, ada satu lagi. Jumlahnya ada 5. Aha, ada satu lagi. Sialan, jadi seluruhnya ada 6 arus. Baiklah, kita lihat siapa yang lebih kuat. Apakah 6 arus tenaga dalam tubuh bocah ini, ataukah kedua arus tenaga milikku? Jangan-jangan ada lagi. Hahaha, ramai sekali. Sungguh menarik. Ayo, keluarlah kalian semua. Ternyata cuma 6 saja. Kau pikir biksu Bujie takut pada kalian? Hah? Kedua tangan Bujie menahan kedua titik nadi di dada dan punggung Ling Huchong erat-erat dan dari ubun-ubun biksu besar itu mengepul asap putih. Awalnya ia masih bisa bicara seenaknya. Namun, karena ia semakin banyak menghimpun dan menyalurkan tenaga, lama-lama mulutnya tidak lagi mampu membuka suara. Waktu pun berlalu. Hari sudah mulai terang. Asap yang mengepul di kepala Bujie bertambah tebal. Akhirnya biksu besar itu mengangkat kedua tangannya sambil tertawa terbahak-bahak. Tapi mendadak ia jatuh terguling di atas tanah dan tawanya pun terhenti. Yilin terkejut dan berseru, "Ayah! Ayah!" Biksuni muda itu mencoba memapah ayahnya bangun. Namun tubuh Bujie berat bagaikan kerbau. Baru saja terangkat bangun tahu-tahu sudah jatuh terduduk sehingga Yilin ikut tertarik jatuh. Biksu Bujie tampak terengah-engah dengan pakaian basah kuyup oleh keringat. Mulutnya terus-menerus memaki, "Keparat! Sungguh keparat!" Mendengar itu Yilin sedikit agak lega. Ia pun bertanya, ayah tidak apa-apa?" "Keparat," seru Bujie dengan napas terengah-engah. Di dalam tubuh bocah ini, ada 6 hawa murni yang sangat kuat. Tapi, tenaga dalam yang kukerahkan tadi sudah bisa menahannya ke bawah. Hehe, kau bisa tenang. Bocah ini takkan mati. Dia takkan mati, pasti takkan mati. Yilin sangat senang. Ketika menoleh dilihatnya Ling Huchong sudah bisa berdiri perlahan-lahan. Melihat itu Tian Boguang tertawa, hahaha. Tenaga dalam biksu memang sangat hebat. Hanya sebentar saja sudah bisa menyembuhkan luka saudara Ling Hu. Bujie merasa senang mendengar pujian itu. Ia pun menyahut, kejahatanmu ini sebenarnya sudah melampaui batas. Seharusnya dalam sekali remas aku bisa mencabut nyawamu. Tapi, mengingat kau sudah berjasa menemukan si bocah Ling Huchong, maka jiwamu kuampuni.
Lekas, pergilah dari sini. Tian Beguang terlihat gusar dan memaki keras, biksu keparat. Ucapanmu benar-benar tidak bisa dipercaya. Kau sudah berjanji jika aku bisa menemukan Ling Hu Chong dalam 1 bulan, maka kau akan membuka totokan pada titik mautku, serta memberikan obat penawar racun ganasmu kepadaku. Kenapa sekarang hendak kau ingkari? Kalau kau tidak menepati ucapanmu, maka kau ini memang seorang biksu busuk yang rendah melebihi binatang. Menghadapi cacian itu Bu Jie justru tertawa, hahaha. Bocah ini rupanya takut mati. Kau takut biksu Bu Jie ini tidak menepati janji? Hah? Ini, kau ambil obat ini. Usai berkata demikian Bu Jie merogoh sakunya dan mengeluarkan sebotol obat yang diminta Tian Beguang. Karena tenaganya banyak terkuras habis, ia pun gemetar sehingga botol porselen kecil itu jatuh di atas pangkuannya. Dengan cepat Yilin memungut botol itu dan membuka sumbatnya. Berikan 3 biji kepadanya, sahut Bu Jie. Sekarang makan 1, 3 hari lagi makan 1, dan 3 hari berikutnya makan lagi 1. Jika selanjutnya kau mati dibunuh orang sudah bukan tanggung jawabku. Tian Beguang menerima 3 butir obat tersebut dari tangan Yilin sambil berkata, biksu besar, kau sudah memaksaku meminum racun, dan sekarang kau berikan obat penawar kepadaku. Sudah bagus aku tidak memaki dirimu. Jadi, kau tidak perlu mengharap aku berterima kasih kepadamu. Tapi, bagaimana dengan totokanmu pada titik mautku? Totokan itu sudah terbuka dengan sendirinya setelah 7 hari. Jika aku benar-benar menotok titik mautmu, memangnya kau masih bisa hidup sampai sekarang, kata Bu Jie sambil tertawa terbahak-bahak. Tian Beguang memang sudah merasakan kalau totokan pada tubuhnya sudah terbuka. Kini setelah mendengar penjelasan Bu Jie membuat hatinya merasa lega. Ia pun memaki sambil tersenyum, dasar kau biksu pembohong. Ia kemudian menoleh ke arah Ling Hu Chong dan berkata, Saudara Ling Hu, aku paham tentu ada yang hendak kau bicarakan dengan biksuni cilik ini. Baiklah, untuk itu aku pergi saja. Sampai jumpa. Bicara sampai di sini Tian Beguang pun merangkap tangan memberi hormat dan kemudian bersiap melangkah menyusuri jalanan menuju ke bawah. Tunggu dulu, Saudara Tian, cegah Ling Hu Chong. Ada apa? Tanya Tian Beguang. Kau sudah beberapa kali sudi mengalah padaku. Bagiku, kau benar-benar seorang sahabat sejati, ujar Ling Hu Chong. Hanya saja, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Kalau kau tidak mau mendengar saranku, maka lebih baik persahabatan kita putus sampai di sini. Sudahlah, kau tidak perlu menjelaskan. Aku sudah paham maksudmu, kata Tian Beguang sambil tertawa. Kau ingin aku berhenti memerkosa lagi, bukan? Baiklah, aku menuruti permintaanmu. Aku akan berhenti memerkosa wanita baik-baik. Di dunia ini masih banyak pelacur yang bisa memuaskan nafsu birahiku. Hahaha. Saudara Ling Hu, tentunya kau masih ingat pengalaman indah sewaktu di Wisma Kumala tempo hari, bukan? Mendengar nama rumah pelacuran itu disebut, wajah Ling Hu Chong dan Yilin langsung bersemu merah. Tian Beguang sendiri tertawa terbahak-bahak. Ia hendak melangkah pergi tapi tiba-tiba kakinya kembali lemas. Ia kemudian jatuh terguling-guling di tanah. Setelah berhenti ia pun menghimpun tenaga untuk duduk di tanah. Segera diambilnya sebutir obat penawar dan langsung ditelannya. Seketika perutnya terasa sakit pertanda obat itu sedang bekerja. Laki-laki itu kemudian duduk dengan badan lemas tanpa tenaga. Namun demikian, hatinya merasa gembira karena menyadari bahwa obat itu sedang bekerja membersihkan racun di dalam tubuhnya. Sedikit pun ia tidak mengeluh, melainkan menunggu dengan sabar. Bersambung ke jilid 57. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.